keterampilan. Berikutnya adalah term kedua, pertanyaan dari Dr. Julie Ivon dari Maranatha, Dr. Untarini, Dr. Nia, Dr. Sally dari Unhas, Dr. Dwita Oktaria dari Unila, yang pertanyaannya terkait dengan assessment. Nah, tentang assessment ini mungkin saya mohon izin untuk langsung menanggapi, dan nanti mungkin Dr. Siska dan Prof. Ovi bisa menambahkan. Mengenai assessment ini memang patut untuk sangat dipertimbangkan, karena sebetulnya kalau mempertimbangkan berbagai aspek, misalnya terkait dengan teknologi, kita selama ini juga di assessment kita sudah menggunakan computer based test, tapi kemudian di saat itu dilakukan masing-masing dari rumah misalnya, kita juga perlu memikirkan apakah nanti ada kecurangan atau tidak, kemudian valid atau tidak hasilnya, dan seterusnya. Sehingga untuk di FKUI sendiri kami sudah mendiskusikan baru 2 hari yang lalu ya Dr. Siska diskusi. Beberapa hari yang lalu diskusinya untuk ujian-ujian yang sifatnya sumatif, tujuannya untuk menentukan kompetensi pengetahuan itu akan diatur kemudian, jadi akan dijadwalkan ulang nanti harapannya pada bulan Mei atau Juni nanti. Kami belum bisa memastikan waktunya. Namun kami melihat bahwa ada upaya untuk tetap melakukan adaptasi sehingga asesmennya kemudian di pull ke belakang semua, dan mahasiswa tetap nanti mendapatkan kesempatan untuk sesi feedback terlebih dahulu sebelum ada ujian yang sifatnya sumatif. Itu untuk yang di preklinik. Yang di klinik juga demikian. Untuk yang di klinik karena nanti kita akan melakukan restrukturisasi jadwal yang luar biasa, jadi mahasiswa akan mendapatkan pembekalan pengetahuan yang relevan, kemudian itu nanti bisa diakses dengan berbagai cara. Teman-teman di tahap praktek klinik juga sudah berinovasi untuk melakukan case-based assessment yang memungkinkan via daring. Kemudian nanti di akhir mahasiswa tetap akan mendapatkan kesempatan pembelajaran untuk langsung bertemu dengan pasien. Bismillah, semoga setelah badai ini berlalu dengan penjadwalan yang diatur. Jadi sama seperti halnya dulu mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mengalami istilah junior dan senior clerkship. Jadi yang sekarang ini yang akan kita kerjakan adalah pemantapan pengetahuan dulu untuk tahap praktek klinik untuk junior, seperti junior clerkship. Nanti kita berharap kita bisa menjadwalkan ulang untuk so-called senior clerkship-nya di saat mahasiswa bisa berinteraksi langsung dengan pasien dan bisa melatihkan keterampilan kliniknya. Dengan demikian, asesmen yang berbasis kepada pasien, asesmen yang berbasis pada tempat kerja yang sebenarnya itu nanti akan semua ditarik ke belakang. Keputusan ini memang diambil dengan berbagai pertimbangan Bapak Ibu. Mungkin di institusi Bapak Ibu akan berbeda. Kalau tadi ada juga Bapak Ibu yang sempat menanyakan apakah sudah bertanya juga ke institusi lain di luar negeri tentang hal ini. Kebetulan sudah sempat berdiskusi dengan teman-teman dari NUS misalnya. Di sana dengan pengerahan tenaga yang luar biasa, mereka tetap mendatangkan mahasiswanya untuk MCQ dan OSCE. Tapi dibuat semuanya di breakout dengan kelompok-kelompok kecil, dengan checking suhu, dengan social distancing, dengan berbagai macam yang kalau terus terang kami kemarin diskusikan kalau kita kerjakan di sini nanti takutnya pengelolanya pingsan. Jadi kami menyadari keterbatasan sehingga prinsip assessment itu bisa memberikan. Yang pertama yang kami diusahakan sekarang, Bapak Ibu bisa usahakan dan tidak usah menunggu nanti adalah assessment yang sifatnya formatif. Jadi perbanyak dulu, usulnya adalah perbanyak dulu assessment yang sifatnya formatif sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Tentunya dalam kondisi seperti sekarang ada beberapa pertimbangan atau leniency atau kelonggaran yang diberikan, tetapi seperti yang tadi disampaikan Prof. Ovi, kalau untuk kedokteran dan profesi kesehatan rasanya beban juga untuk kita kalau misalnya kita langsung meluluskan begitu saja gitu, terus langsung lulus dengan B gitu misalnya tuh gitu. Jadi itu perlu kita pertimbangkan. Itu mungkin ulasan dari saya. Dr. Siska, Prof. Ovi, monggo kalau berkenan menambahkan tentang assessment. Silakan, Prof. Ya. Terima kasih. Jadi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Titin, kita ya insya Allah kita masih punya cukup waktu. Jadi yang paling penting ada ketegasan bahwa tetap ada assessment, hanya akan kita berikan tahapannya begitu Dr. Titin ya. Iya, Prof. Masa ini akan berakhir, kita semua sangat percaya bahwa masa pandemi ini akan berakhir, hanya butuh waktu. Sementara berdasarkan teori dari teman-teman, kita memasang waktu 3 bulan, ini yang kita pakai. Yang kita pakai untuk kegiatan-kegiatan di fakultas, oke, 3 bulan ini jangan mendesain apapun
yang konsepnya ada pertemuan besar dan pertemuan dengan mahasiswa, termasuk akan memasukkan mahasiswa ke kegiatan klinik. Jadi kita terpaksa seburuk-buruknya harus mempunyai desain, tidak dalam 3 bulan ini. Apa artinya? Bahwa kita akan sampai pada akhir Juni mungkin, dan ini kita tidak akan melakukan apapun kegiatan klinik, kecuali kalau keadaan membaik menjadi lebih cepat. Nah, kita sudah siap dengan desain yang terburuk, tidak akan melakukan kegiatan klinik. Persis seperti yang dikatakan oleh Dr. Titin tadi, berarti kita konsentrasi pada upaya kita memaksimalkan pengetahuan atau kompetensi mahasiswa untuk kompetensi-kompetensi klinis yang sifatnya tidak motorik. Karena saya yakin juga nantinya pada saat mereka menjadi dokter, kompetensi klinis ini yang paling penting. Yang nomor 1 tadi yang saya katakan, kita uji mereka lebih pada knowledge yang menjadi basis dari memberikan edukasi pada pasien dan komunikasi pada pasien. Kita tahu bahwa banyak sekali mahasiswa kita yang tidak bisa memberikan edukasi dan komunikasi karena knowledge-nya tidak kuat. Contohnya seperti memberikan edukasi tentang virus corona ini saja. Banyak teman-teman dokter saja yang tidak kunjung paham apa manfaatnya dari kita katakan social distancing atau physical distancing. Mereka berpikir supaya kita tidak tertular, padahal intinya bukan itu, supaya kita tidak menulari. Itu hal sederhana yang bisa kita jadikan contoh. Untuk para mahasiswa kita belajar bagaimana menyerap ilmu pengetahuan dan kemudian mengeluarkannya dalam bentuk pola komunikasi dengan bahasa awam yang bisa dimengerti. Jadi ujiannya pun akan seperti itu. Yang betul-betul skill motorik seperti dia memasang sonde, memasang infus, melakukan tindak bedah. Saya rasa kita masih punya banyak waktu. Bahkan ini yang sudah saya duga, kita bisa mengoptimalkan fase-fase pra-internship-nya mereka. Atau barangkali khusus untuk angkatan ini kita bisa titipkan untuk masa internship-nya mereka. Hal-hal yang seperti itu bisa saja, andai kata itu buruk sekali. Tapi ya tadi, sesi pertama kita buat program untuk 3 bulan, apa yang bisa kita lakukan. Kita buat program untuk semester berikutnya, apa yang bisa kita adjust atau kita sesuaikan. Mungkin itu tanggapan saya. Jadi pola, strategi itu hal yang paling dibutuhkan untuk saat ini. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Prof. Dr. Siska, ada tambahan, Dok? Ya, baik. Saya pikir prinsipnya seperti yang telah disampaikan tadi. Mungkin secara teknis misalnya ada modul-modul yang mungkin bisa di-assess tidak harus dengan ujian berupa MCQ misalnya. Contohnya tadi saya berdiskusi dengan salah satu pengelola modul mengenai evidence-based medicine misalnya seperti itu. Biasanya mereka melakukan assessment dengan ujian knowledge juga berupa MCQ dan juga berupa project. Kali ini mungkin tidak bisa dilakukan MCQ, tapi projectnya mungkin diperbanyak atau dibuat variasi lain atau semacam itu. Karena yang penting adalah yang menjadi target kompetensi pada modul tersebut tercapai gitu. Dan itu bisa untuk beberapa modul itu bisa dilakukan tanpa harus ditanya A, B, C, D, E seperti itu. Namun modul-modul yang kontennya banyak seperti modul terintegrasi yang ada di tahap 2 kami, itu memang kontennya banyak sekali. Jadi kalau misalnya kita lakukan berupa ujian esai, misalnya itu akan ya terlalu banyak bebannya dan staf pengajar juga rasanya nggak sanggup untuk memeriksanya seperti itu. Nah yang seperti ini ya mungkin nanti kita tangguhkan untuk dilaksanakan pada saat waktunya sudah memungkinkan. Namun yang tadi yang bersifat formatif tersebut juga sudah kita upayakan. Jadi yang penting adalah saat kita melakukan pembelajaran ini, kita juga memeriksa mahasiswanya dapat nggak itu semua yang kita coba sampaikan. Seperti itu. Terima kasih banyak Dr. Siska. Jadi demikian Bapak Ibu, memang tidak maksimal gitu yang kita kerjakan sekarang, namanya juga kita sedang beradaptasi, kita tentunya mengoptimalkan. Dan yang sebetulnya tadi Prof. sampaikan yang membuat gelisah kita semua mungkin adalah kita juga nggak tahu ini akan sampai kapan, dan adaptasinya harus berjalan secara terus-menerus, harus selalu direvisit, kita harus siap dengan berbagai perubahan. Baru 2 hari yang lalu misalnya berdiskusi dengan mahasiswa juga bertanya, "Dok, nanti libur kami bagaimana?" Terus saya jawabnya, saya balik ya, kalau saya jadi mahasiswa, saya tanya, kamu bisa jawab nggak? Nggak bisa. Oh ya udah,
kita juga nggak ada yang bisa jawab nanti kamu libur apa enggak. Jadi ada berbagai adaptasi yang menurut saya komunikasi dari semua pihak dalam hal ini menjadi sangat penting Bapak Ibu untuk kita bisa melaksanakan adaptasi ini dengan sebaik mungkin. Baik, mengenai evaluasi tadi saya juga ingin mengusulkan kepada Bapak Ibu, tadi Prof. Hobi sempat menyinggung, kita kan sudah punya rancangan pengajaran untuk masing-masing modul atau mata kuliah. Saatnya Bapak Ibu melihat kembali secara keseluruhan. Jadi selain kita mengadaptasi evaluasinya, mungkin di dalam kondisi darurat seperti ini, kalau misalnya capaian pembelajaran itu perlu kita sesuaikan, itu adalah hal yang perlu kita lakukan, sehingga nanti kita kemudian bisa revisit kembali. Jadi berbagai pendekatan yang memungkinkan kita beradaptasi saat ini menurut saya harus dimungkinkan, dan Bapak Ibu tentunya yang lebih tahu mana pendekatan yang paling baik di institusi masing-masing.